robohnya keraton kami. Sepertinya kedengarannya cukup miris, bukan? Tapi itulah kenyataannya. Bisa jadi benar-benar kemegahan Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat yang lebih dari 250 tahun lalu keberadaannya cukup masyhur, cukup jaya di dalam zaman keemasannya. Itu semua bisa benar-benar terjadi, roboh dan tinggal sejarah. Boleh jadi nantinya keberadaan beteng-beteng yang mengelilingi Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat serta beberapa bangunan-bangunan bersejarah seperti Gapura Gladak, Gapura Gading, serta Gapura Grogol, juga Gapura Makam Haji, juga Gapura Jajar, juga Gapura bangunan yang ada di sekitar Kelurahan Nusukan, Solo Utara, serta megahnya bangunan Gapura yang ada di dekat Rumah Sakit Kandang Sapi Jebres Solo, serta Gapura yang ada di perbatasan jembatan Sungai Bengawan Solo yang ada di sekitar Taman Juruk, Kota Surakarta. Itu semua kelak akan menjadi saksi bisu dari keberadaan Nagari Surakarta 250 tahun lebih yang lalu. Bukan hanya itu saja, mungkin adanya semacam alun-alun lor, alun-alun kidul, serta kedua ringin kembarnya yang ada di tengah-tengah alun-alun utara ataupun alun-alun selatan kelak bisa menjadikan saksi bisu zaman keemasan, zaman tersohornya, zaman kemasyhurannya berdirinya Nagari Surakarta dengan ikon yang cukup terkenal adanya Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Namun itu semua bisa tidak akan terjadi roboh dan runtuhnya keraton kami bila mana mereka para ahli waris dari Sinuwun Pakubuwono XII Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Beliau adalah putra putri dalem Sinuwun Pakubuwono XII Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat berkenan untuk islah, untuk rujuk, untuk berdamai, bukan mementingkan nafsi-nafsi, bukan mementingkan nafsu dan kepentingan pribadi ataupun golongan masing-masing, melainkan mementingkan adanya sebuah satu tekad, yaitu adanya Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat kembali masyhur, jaya, gemah, ripah, loh jinawi, toto tentrem, kerto raharjo, kuncoro, kuncoro, kuncoro. Artinya benar-benar kembali dibuat Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat peninggalan leluhur ini menjadi semacam percontohan dari
budaya-budaya lainnya. Miris kalau saja dari depan tampak begitu megah dan mewahnya bangunan Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat ini, namun pada kenyataannya bangunan fisik yang ada di dalamnya sudah mulai tampak rusak, tampak mulai kumuh dan kotor karena kurang perhatian, kurangnya perawatan dari mereka yang berkompeten. Kalau saja masalah ini yang sudah berjalan lebih dari 17 tahun, insiden keluarga ini, keluarga putra putri dalam Kasunanan Surakarta Hadiningrat, dari beliau putra putri dalam Sinuwun Pakubuwono 12 Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat ini tidak segera diakhiri. Benar-benar apa yang menjadi ketakutan warga masyarakat Kota Solo, khususnya warga masyarakat rakyat Indonesia umumnya, akan menjadi kenyataan. Robohnya keraton kami. Itu semua tidak akan terjadi bila mana disegerakan adanya komunikasi yang baik di antara mereka putra putri dalam Sinuwun Pakubuwono 12. Tidak perlu mereka satu dengan yang lainnya untuk mengandalkan nafsu-nafsu atau mengandalkan kelebihan-kelebihan mereka, melainkan ayo kita rujukan dengan adanya semacam kali pertama Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat ini dengan gagahnya disebut sebagai dinasti Mataram Islam. Sebaiknya kembalilah kepada tata acara hukum Islam. Boleh menggunakan kepentingan pejabat atau negara, selama ada bantuan solusi dari pejabat atau dari negara, sebaiknya mereka putra putri dalam bisa mengendalikan nafsu serakah atau nafsu keinginan untuk menang sendiri, melainkan hindari itu semua. Kembalikan kepada kepentingan masyarakat banyak yang menghendaki keraton kembali gemah ripah loh jinawi, dan rakyat percaya sekali jika itu semua mampu dilakukan oleh putra putri dalam Sinuwun Pakubuwono 12. Kalau saja kita menilik beberapa tahun yang lalu, sepertinya miris. Saat itu kami dan puluhan wartawan yang ada di Kota Solo pernah diajak oleh beliau Gusti Kanjeng Ratu Wandansari yang akrab disapa Gusti Mung ini untuk masuk ke dalam area Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Miris rasanya, bangunan yang saat itu ratusan tahun yang lalu pastinya sangat indah sekali, mewah dan menakjubkan. Saat itu tampak kumuh dan kotor.
bahkan lantai-lantai yang bersih dengan warna aslinya, namun tampak kumuh dan kotor dengan adanya banyak sekali kotoran-kotoran dari binatang tikus. Memprihatinkan bukan? Bukan hanya itu saja. Nah, bahkan beberapa bangunan-bangunan yang saat itu pastinya tampak megah, kini pada tiang-tiang penyangganya, pada kanan kirinya, tiang-tiang penyangga kayu jati berukuran besar itu mulai dipasang penyangga yang lainnya yang terbuat dari besi ataupun dari bambu-bambu berukuran besar. Itu semua dimaksudkan agar bangunan bersejarah tinggi itu tidak akan roboh, sehingga dibantu dengan penyangga-penyangga dari bambu-bambu berukuran raksasa. Memprihatinkan bukan? Bahkan ada beberapa bagian, salah satu diantaranya adalah bagian bangunan gedung diesel yang ada di sebelah barat dalam kediaman Sinuwun Pakubono 13 yang saat itu dipakai untuk gedung diesel. Bangunan fisiknya mulai roboh, bahkan hingga saat ini tidak ada sedikit pun semacam wujud-wujud keprihatinan dari mereka. Sebagai buktinya, sudah beberapa tahun ini bangunan itu tampak masih dalam suasana rusak, meskipun sepenuhnya belum roboh. Ironis bukan? Nah, bangunan yang dulunya bersejarah tinggi ini mangkrak dengan suasana yang rusak lantaran roboh. Nah, bukankah itu semua karena kekurang prihatinan mereka dari yang berkompeten, sehingga satu sama lainnya tidak lagi memperhatikan keberadaan bangunan yang bersejarah tinggi itu kini roboh. Nah, memang belum sepenuhnya roboh, hanya pada tembok-tembok tertentu. Namun kalau keberadaan ini dibiarkan saja terus begini, bisa jadi bangunan gedung diesel ini akan roboh semuanya, bisa jadi menjadikan bangunan satu lainnya juga ikut roboh. Inilah bangunan gedung diesel yang sampai saat ini tampak memprihatinkan. Belum tersentuh adanya usaha-usaha perbaikan. Bukan hanya itu saja, ketika saat itu kami bersama puluhan wartawan-wartawan yang ada di Solo sempat diajak beliau Gusti Kanjeng Ratu Wandansari yang akrab disapa Gusti Mung untuk masuk dan menyusuri keberadaan suasana Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat di dalamnya. Memprihatinkan, dari yang arah
paling barat. Di sana terdapat semacam lapangan kecil yang konon biasa dipakai untuk lapangan latihan memanah oleh beliau Sinuwun Pakubuwono 12 Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Tidak jauh dari area itu ada semacam bunker. Selanjutnya ke timur sedikit ada lokasi sebenarnya yang awal mula dibangun sebagai Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat yang biasa disebut sebagai Keraton Kulon. Keraton Kulon ini bangunan asli sebenarnya dari keraton yang ada saat ini. Keberadaannya saat itu tampak memprihatinkan. Selain suasana yang bangunannya tampak masih megah, tapi lantaran kurangnya perawatan sehingga tampak kumuh. Setelah itu kami diajak menyusuri ke sekitar daerah semacam adanya kolam berukuran besar. Ternyata kolam tersebut bernama Bandengan, semacam danau kecil yang ada di dalam tembok Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Yang di tengah kolam tersebut ada semacam bangunan kecil yang konon di dalamnya ada peninggalan dari Sunan Kanjeng Kalijogo. Usai dari Bandengan, kami diajak oleh Gusti Mung kembali ke sekitar area di daerah Bandengan, yang di situ ada semacam masjid, ada semacam batu pasujudan, ada bahkan ada batu meteor. Batu meteor ini yang konon jatuh dari langit, tepat jatuhnya berada di Sungai Opak. Sungai Opak ini merupakan perbatasan dari wilayah Kasunanan Surakarta Hadiningrat dengan Kasultanan Ngayogja Hadiningrat. Tepatnya sungai yang ada di sebelah barat Candi Prambanan. Di batu meteor tersebut kini ada di dalam Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Selesai dari pasujudan, batu pasujudan, batu meteor, masjid, kami diajak menyusuri semacam keputren, yang di situ tampak kamar mewah berukuran seperti suasana kos-kosan mewah. Bahkan kami sempat ditunjukkan oleh beliau Gusti Mung salah satu kamar yang dulu waktu mudanya beliau tempati. Sasono Putra. Sasono Putra ini merupakan kediaman dari Sinuwun Pakubuwono 13. Ketika saat itu kami diajak keliling masuk wilayah area keraton oleh beliau Gusti Mung, kami merasa prihatin sekali. Suasana yang begitu indahnya, begitu luhurnya
di dalam tembok beteng Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat tampak mulai rusak di sana sini, tampak mulai kumuh dengan banyaknya kotoran binatang tikus yang mewarnai suasana lantai berwarna-warni tersebut. Nah, sepertinya 250 tahun yang lalu bisa dipastikan lagi suasana dalam Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat ini cukup lengkap sekali. Bahkan ada semacam poliklinik tersendiri, mungkin juga ada semacam bangunan kecil semacam pasar, atau juga di situ ada bangunan dam, waduk kecil penampung air yang konon fungsinya untuk masalah diesel atau listrik yang ada di dalam Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Kami sebagai warga masyarakat Kota Solo, khususnya masyarakat kota Indonesia umumnya, hanya bisa berharap semoga pertikaian perseteruan di antara putra putri dalem Sinuwun Pakubuwono 12 Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat ini akan segera berakhir dalam suasana yang damai, rujuk, islah, bersatu, bertemu, berkumpul untuk menyatukan keinginan satu-satunya, menjadikan kembalinya kuncoronya Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat 17 tahun yang lalu bukanlah waktu yang tidak begitu lama. Semoga saja dengan waktu-waktu yang sekarang ini, beliau putra putri Sinuwun Pakubuwono 12 Keraton Kasunanan Surakarta segera bisa menyadari kesalahan ataupun mungkin kebenaran yang mereka anggap itu benar, bisa menjadikan kembali bersatunya putra putri dalem Sinuwun Pakubuwono 12 Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat untuk bersatu mewujudkan kembali masyhurnya, jayanya Keraton Kasunanan Hadiningrat seperti tahun lalu. Kuncoro, 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 kuncoro.